Halo Cinekrip, bertemu lagi bersama saya Indra dan Danita. kali ini kita akan membahas sebuah film berjudul Tanah Kalaknat. Yoi. Hidup sebuah, kalau dari judulnya kita melihat ini film bahasa Sunda ya. Harusnya, soalnya judulnya kan bahasa Sunda ya. Dan juga di sini disutradarai oleh G. Randy dan ditulis oleh Dila Bondan dan Stanley Mewellen. ya. Oke, langsung aja kita ke sinopsisnya nih. Tanah Kalaknat ini menceritakan tentang tanah terkutuk di tanah Sunda ya, bernama Desa Pasumpahan. Desa ini katanya dihuni oleh si Tanah Kalaknat ini dihuni oleh seorang opa dan keluarganya. Yang konon kalau ada orang kesana itu nggak bisa balik lagi hidup-hidup. Tapi sekelompok orang yang datang dari DI ini adalah nama konten kreator YouTube pencari tempat-tempat angker ya. Kesana mereka berenam yang dipimpin oleh Dara. Dara ini diperankan oleh Adinda Thomas ya. Mereka nekat ke sana, padahal selama perjalanan ke sana tuh pas di warung atau di mana, jangan ke sana, ada larangan. Tapi seperti kita tahu ya, ngeyel dan itu formula film-film horor seperti biasa sih, nyari sesuatu yang menakutkan, misteri. Terus sampai sana ada kesialan dan akhirnya satu demi satu para anggota DI ini mendapat musibah ya. Iya, langsung aja kita review filmnya seperti apa ini Tanah Kalaknat. Nit, menurut Nita filmnya seperti apa? Kalau dari orang mah ini mau ujian bulan puasa. Saat menontonnya hari pertama hari pertama bulan puasa. Saya nontonnya sebelum berbuka, untung tidak membuat saya emosi dan tidak membuat saya batal puasa atau mengurangi pahala saya puasa karena menonton film ini untungnya gitu. Masih bisa menahan dan kita masih bisa menonton filmnya sampai beres. Yoi, sampai kredit ya aku. Ya, sampai Oke, kalau dari aku sih sebenarnya openingnya tuh cukup menarik, yang kayak apa sih, dokumenter gitu ya. Tapi cuma bentar. Habis itu tiba-tiba dia ada di scene kantornya yang YouTube itu, terus pindah lagi tiba-tiba ke omnya. Ke rumah omnya tiba-tiba balik lagi ke YouTube, terus kayak perpindahan scene antar scene-nya tuh bikin sakit kepala. Itu baru mulai openingnya udah gitu. Dan di opening itu tuh kadang ada ini si narasinya teh jalan aja gitu. Padahal footage-nya apa, narasinya nggak apa cocok gitu ya. Kayak udahlah biar ada keceritain, biar ada pusing banget sih gitu. Ini kayak maksain banget dan gak sesuai. Jadi tontonan sama yang didengarnya itu nggak match gitu sih. Padahal aku bisa dibilang ini tuh udah pakai formula film horor slasher pada umumnya ya, yang harusnya lebih mudah untuk dieksekusi gini. Tapi sayangnya ini tuh berasanya kalau menurut orang ini tuh kayak semua pemainnya improve sendiri. Kalian tuh dikasih karakternya ini, silakan. Kalian dikasih suasananya ini, situasinya ini, ya silakan bermain aja nanti direkam. Kayak ya itu banyak dialog yang anjir naon ya, banyak kayak konflik yang tiba-tiba mengada-ngada itu kayak aduh sakit pusing kayak mana belum makan, kita kan puasa dikasih tontonan seperti ini. Sama tadi sih ngelanjutin kata Indra bilang, jadi filmnya itu kayak seperti dilepas gitu ya, naskahnya ke si para pemainnya. Terasa banget tuh di bagian-bagian kayak dialog lucunya itu kayak maksa dan gak sesuai tempat. Mungkin karena apa nih, arahannya kurang atau di skripnya memang gak ada. Jadi salah satu contohnya tuh kayak misalnya keluar dari siapa sih namanya yang kakinya terluka itu, yang dia Mocil. dia Mocil juga, dia tuh sempat ngelucu di part-part yang harusnya tegang itu teteo masuk. Terus kedua orang tua Sunda itu yang itu juga mereka sempat ngelucu juga tuh pas di part yang nganterin ke tempat Tanah Kalaknat itu juga nggak masuk, malah kayak jadi nggak usah gitu ya, padahal udah tegang gitu. Iya. Tapi mungkin emang sengaja dimasukin unsur-unsur komedinya sebenarnya nggak apa-apa di karakter itu, tapi ya naon gitu komedinya juga. Ini sebenarnya emang mungkin cocoknya tidak tayang di bioskop, emang cocok di FTV. Kalau FTV kalian dulu pernah nonton FTV horor di Trans TV mungkin dan kayak gitu. Dan tidak saat ini juga itu kayaknya untuk FTV film 2000-an. Iya, itu tuh kayak pas karena vibes-nya tuh tidak saat ini, nggak modern gitu rasanya. Terus dengan kita melihat ceritanya seperti ini, mereka dialognya seperti ini, actingnya seperti ini, konfliknya seperti ini, dengan ya itu kayak mereka sebagai content creator dengan menggunakan alat seperti itu aja kayak ini nggak masuk akal lah tuh. Terus sosokan mau live temannya di mobil, ditinggal di mobil, dia yang nge-live-innya kayak itu teh dari mana ya. Udah saya juga ngerti atau gimana cara nge-live-in ini koneksinya dari mana atau maksudnya seenggaknya sepake
yang di device yang dipakai sama iShowSpeed itu ya. Maksudnya iShowSpeed kan live stream ya, tapi kan pasti itu tuh si kameramennya nggak cuma gitu doang, tiba-tiba ya Dinat, guys lihat ini, kayak aduh itunya aja kayak Iya, maksudnya apa ya, si live yang itu tuh kurang ini sih, kayak agak ceria, terus kayak ngasal, padahal kan horor atau misalnya punya konsep tertentu. Terus ada lagi momen kayak misalnya dia nunjukin sesuatu atau ngomong sesuatu, kameranya ditaruh di bawah, kan channel lagi live, kumaha sih itu teh? Kayak memang pantesan YouTube-nya turun ya. Iya, itu karena tidak heran ya. karena kalian kontennya jelek. Bahkan dari kita yang menilai itu aja ya. Kalau mau mas proper jurnalisa tuh ya, maksudnya ada timnya, ada host yang ngomong di depan, bukannya guys ini terus kayak mereka dengan mereka banyak orang seperti itu teh ngapain aja, fungsi mereka di sini teh apa aja, cuma buat dibunuh-bunuhin doang. Buat jadi tumbal. Ya sama tadi sih karena ngerasa ini tuh nggak tahu sih sebenarnya mereka dapat skrip yang benar atau enggak, atau mereka improve, tapi jadi ngerasanya kayak acting amatiran. kayak nggak serius berakting. Terus tuh kayak gambar-gambar yang diambil juga kurang oke, nggak di filmnya, nggak juga di konten yang mereka ambilnya gitu. Itu kayak kerasa nggak profesional aja sih. Contoh deh ini si karakter yang bebencongan, maksudnya kan Fikri. ada karakter Fikri yang mau dibikin dia agak melambai atau gitu. Itu juga nggak selalu into sama karakternya gitu. Kadang dia lepas dari bencongnya, kadang dia tiba-tiba bencong lah. Ini nggak konsisten banget. Terus juga ini konflik antara si Dara dan siapa? Si Monty. Si Monty itu juga karena ya konfliknya apa, tiba-tiba timbul tenggelam kayak. Sama komposisi personelnya tuh menurut aku kurang sih, apalagi di awal kayak nggak dapat chemistry satu sama lain, terus di pertengahan konfliknya kurang jelas, sama udah gitu tiba-tiba mereka jadi kayak apa ya, deket, padahal awal-awal tuh kayak aneh gitu, kayak terasa asing satu sama lain. Suka di sini tuh tiba-tiba mereka harus kompak, tiba-tiba mereka harus ada konflik, berantem antar kelompoknya, tiba-tiba deket lagi, tiba-tiba aneh banget itu perubahannya. Perubahan kayak aduh ini yang nulisnya gimana sih, apakah kan setidaknya pas di skripnya beres, setidaknya dilihat ini ceritanya bener atau enggak, atau ini kerasanya memang baru outline si filmnya aja. Bahkan orang juga nggak mendapatkan urgensi mereka untuk ke si Tanah Kalaknat ini apa. Tiba-tiba si temannya itu ke rumah omnya, nemu foto ini, pernah bertemu dengan opa gitu, anjir kayak itu tuh dari mana. Terus kan seenggaknya mah Tanah Kalaknatnya udah menyebar dulu, dan jadi misalnya ini belum ada konten creator yang berani kesana, kita harus coba biar naikin pamor ini. Selain karena emang lagi turun ya. Ada alasan urgensinya kenapa mereka harus ke Tanah Kalaknat, dan bahkan dengan bukan isu rumor yang Tanah Kalaknat gini gitu ya, mereka tetap mau kesana demi kontennya naik. Nah kan alasan si kontennya naik aja ini nggak jelas ya, kenapa harus konten mereka naik teh, itu nggak ada ininya. Kayak mereka misalkan bergantung hidup dari studio The Ice ini kan nggak dijelasin juga. Ya sama mungkin tadi ya karena turun tuh buat ngegaji si tim-timnya, jadi kayak ya itu, tapi nggak dijelasin ya, maksudnya walaupun mereka memang membutuhkan konten yang viral mungkin yang apa, tapi kan kita tetap aja harus kayak dijelasin dulu, Tanah Kalaknat ini sebelumnya belum ada yang datang, kalaupun ada yang datang nggak berhasil keluar misalnya. Terus ya opa ini tuh sebenarnya dia mitos atau gimana. Terus opa itu aku pikir awalnya tuh kayak om kakek-kakek Belanda. Ternyata ini mah disebut aki-aki juga cocok ya. Daripada opa, padahal kan di tanah ya walaupun dia bersekutu cenah sama Belanda, tapi kan menurut aku supaya lebih Indonesia mah ya apa panggilannya aki apa gitu. Ini mah opa, dan opanya juga nggak opa-opa banget gitu. Iya, bersekutu dengan Belandanya juga apa, bersekutu dengan iblisnya juga buat apa kan nggak dijelasin asal usul si opanya juga. Terus yang si abah-abah yang di desa Pasupuhan juga tiba-tiba tong popotoan apa nggak ngerti. Tiba-tiba bisa bahasa Indonesia juga sih abahnya, anjir. Ya udah ngomong Indonesia. Iya, tidak konsisten dari awal. Terus ya mereka juga nggak ngerti bahasa Sunda, tapi ya kayak gitu-gitu aja. Terus si abahnya kenapa tiba-tiba bisa menolong juga kita nggak tahu si abah ini siapa.
mungkin ya orang-orang yang dipercaya sesepuh di desa yang bisa gitu. Sama aku sih kecewa ya, maksudnya film ini tuh sebenarnya udah menarik secara premis. Ya ini emang nggak baru sih, maksudnya ada sekelompok orang nyari tempat angker mah sering banget kita tonton di serial atau di film horor gitu. Tapi sayangnya eksekusinya berantakan banget. Jadi ya sayang aja dengan modal cerita yang sebenarnya menarik idenya, tapi tidak dimaksimalkan, malah jadi pusing nontonnya. Padahal kan di belakangnya ada plot twistnya lagi kan, ternyata ini kenapa kompetitor gitu-gitu. Kan itu teh sebenarnya bagus ya kayak gitu, tapi ya karena emang eksekusinya kayak gini ya aduh ngapain gitu. Dan dari awal juga nggak ngelihat si temannya ini kenapa harus gininya apa, terus sebelah tuh tiba-tiba datang polisi, mereka ngobrol, Pak polisi, kenapa kalian bisa tahu ini dari istrinya Pak ini? Iya, kayak semuanya tuh harus terjawab dengan saat itu ya. Iya, tapi ya terjawabnya juga gitu mending banget. Males. Sama ini sih yang menyebalkannya adalah mereka tuh mudah banget, yang tersisa orang-orang yang masih tersisanya tuh cepet banget keluarnya dari Tanah Kalakna tuh karena ngebakar kalungnya si yang anak kecil itu, terus diambil dibakar gitu, udah aja, terus mereka berhasil keluar kayak gitu. Padahal mah harus ada sesuatu yang lebih yang men-trigger dulu atau gimana yang konfliknya agak sulit. Ini mah gampang. Kalau gitu mah tuh si abah yang nyamperin mereka nggak ada gunanya akhirnya jadinya. Akhirnya bisa. Terus yang soal ngebuka pintu masuk ke Tanah Kalakna kayak aduh tidak niat sekali itu. Itu juga. Terus kayak banyak scene-scene yang ayo aku gendong, aduh nggak usah. Terus tanda ininya kesumpit biar apa itu teh anjir, kayak biar gampang, beneran males ini ya nulis ceritanya tuh kayak ini ya udah nanti ada tiba-tiba tembakan sumpit dari ini kakinya susah kayak, dan masih ada ya 2026 film horor Indonesia seperti ini di bioskop ya. Menurut orang harusnya ini tuh gampang sih nulis film dengan cerita kayak gini tuh harusnya ya minimal konfliknya bener, dialognya bener, eksekusinya bener, alasan mereka kenapa kesininya bener. Soalnya premisnya udah gampang. Sama ini sih satu lagi yang kayaknya menurut aku kurang. Jadi sebenarnya kan yang bersalah itu sebenarnya orang berenam yang datang ini kan, yang kayak udah tahu tempat itu tuh terlarang tapi mereka tetap datang. Tapi entah kenapa sepanjang film itu jadi kayak yang bersalahnya tuh opa. Padahal kan harusnya yang bersalah mah tetap ini kan orang-orang yang melanggar aturan itu. Terus jadi kesannya ya antagonisnya jadi opa gitu. Padahal harusnya mah enggak kan, harusnya mah yang jahat, yang salah itu ya si orang-orang yang datang itu gitu. Menurut aku itu sayang sih digituin ya akhirnya. Sama di sini juga kan, kalau misalkan kita ngelihat formula Hollywood tentang Texas Chainsaw Massacre atau enggak yang itu Friday 13 itu kan beneran mereka ada di situ karena emang mereka penjahat ya, tapi kan orang-orang ini melakukan apa di tempat mereka, akhirnya mereka mau gak mau ya kena batunya kan, kayak gitu ya biasanya mah. Jadi memang ya pesan moralnya tuh kita jangan datang ke tempat asing terus ngelakuin sesuatu atau melanggar gitu. Sementara di sini tuh enggak. Iya, padahal kan ya kalau mereka seperti itu ya emang salah mereka, kayak misalnya film-film lain lah kayak Wrong Turn kayak gitu kan, Hostel kayak itu semuanya gitu ya, formula film-film formulanya gitu ya udah mereka bahkan Cabin in the Woods aja kan atau Evil Dead kayak gitu kan, mereka datang ke suatu tempat tidak melakukan seharusnya atau ugal-ugalan ya mereka kena batunya, bahkan sudah dicontohkan dengan film Jelangkung 1. Ini kan udah premisnya seperti itu, udah bisa ditonton ya. Mereka datang ke sebuah tempat yang katanya memang tempat yang nggak boleh, tapi mereka melakukan hal yang aneh-aneh ya, akhirnya kena batunya ya gitu. Sebenarnya sesimpel itu. Kalau ini kena batunya apa nih? Mungkin ini ya darah jadi gila ya. Jadi gilanya juga apa itu, tiba-tiba aja kayak dia ngerasa bersalah teman-temannya kebunuh atau apa kan, itu nggak jelas ya. Nggak jelas juga. Jadi gimana Indra dari film ini skornya? Skornya aduh ini mah 3 aja lah, sesuai dengan yang selamat dari 3 orang. Si Tanah Kalaknanya. Iya, sama aku juga 3/10. Iya. Sama itu 3 orang yang tersisa ya. Jadi 3/10 orang yang tersisa. Ya setidaknya mungkin ada hal-hal yang oke-nya juga, tapi kebanyakan yang nggak oke-nya. Oh yang oke ini apa plat nomor mobil ya? Apa yes sama ice ya, 666 yes, 555 I ya. Gitu lah. Pokoknya sisanya mah aduh sayang sekali ini teh. Padahal kalau dieksekusi dengan benar itu potensinya lumayan ya. Ini tuh maksudnya orang
merindukan emang horor-horor yang hanya sekali jalan kayak gini. Pengen ada horor-horor kayak gini lagi yang memang enjoy buat diikutin gitu kan. Yang simple, yang kita datang ke sebuah tempat ini, ternyata tempat ini, dan akhirnya karena batunya ya sesimpel itu. Tapi eksekusinya kenapa dibikin lebih ribet seperti ini? Kayak, pokoknya pusing lah nonton film ini tuh. Sakit kepala. Ya jadi selain tanahnya kalaknat mungkin ceritanya juga ini terlaknat ya. Oke, jadi mungkin buat kalian yang memang sudah nonton, yang ingin menguji kesabaran di bulan Ramadan, apakah kalian lolos ujian kesabarannya atau tidak, silakan tonton Tanah Kalaknat ini. Dan buat yang belum nonton ya dicoba juga ya. Tapi buat yang udah, silakan kita berdiskusi juga di kolom komentar. Menurut kalian seperti apa? Ataukah kita ada yang miss karena kita menonton dalam keadaan puasa, nggak fokus, mungkin ada hal-hal yang kalian sih nggak ngeliatin ini, makanya nggak tahu ini. Tapi ya yang kita rasain seperti itu. Jadi buat kalian yang udah nonton, silakan komen di kolom komentar. Dan mungkin cukup sekian saja review dari kita berdua. Sampai jumpa di video-video review berikutnya. Bye-bye.